Sebelum ke ceritanya, untuk kalian yang sudah sudi mampir ke channel ini, dari lubuk hati yang paling dalam saya ucapkan terima kasih. Semoga kita semua sehat selalu, dibuka pintu rejeki seluas-luasnya, serta selalu mendapat keberkahan dalam hidup yang kita jalani. Dan satu lagi, saya berharap kalian berkenan memberikan komentar seperti komentar di channel lain, sehingga hari-hari nganggur saya semakin berwarna dengan membaca komentar kreatif kalian. Loh, baiklah, kita mulai ceritanya. Kisah akan diawali dengan diperlihatkan seorang bapak-bapak berusia 47 tahunan bernama Kim Dakpal sedang serius belajar bersama guru lesnya. Dan saat diberikan beberapa soal untuk dikerjakan, tak ada satupun yang bisa ia jawab dengan benar hingga membuat sang guru cukup jengkel dibuatnya. Guru les yang masih kesal sangat terkejut di saat anak buah Dakpal datang menyampaikan jika mereka telah berhasil menangkap si pengkhianat. Yang ternyata Dakpal adalah wakil ketua mafia di kelompoknya yang disegani karena kemampuannya dalam berkelahi sudah tidak dapat diragukan lagi. 형님 찾느라 그것도 선생님한테? 응. Walau dirinya sudah dianggap sukses dalam dunia gangster, tetapi Dakpal memiliki impian lain, yaitu melanjutkan sekolah yang tak pernah ia rasakan dulu karena berasal dari keluarga miskin. Hal itu terlihat ketika Dakpal selalu menyempatkan waktunya untuk belajar sekalipun sedang berada di dalam mobil dengan dibantu oleh kedua pengawal setia, yaitu si gemoy yang bernama Jongsul serta si ganteng kalem bernama Dongsu. 이근호 아리가또. Di malam tersebut, Dakpal terlihat mendatangi Chilsung, sang ketua dari kelompok gangsternya, untuk melaporkan kejadian tadi siang. Namun di sana Chilsung malah membicarakan pengangkatan Dakpal sebagai pengganti dirinya karena Chilsung berniat untuk pensiun, yang membuat Dakpal menjadi galau hingga dia ingin berkendara sendiri tanpa ditemani para pengawalnya. Di saat Dakpal berhenti untuk sebatang rokok, dia melihat seorang remaja mengenakan baju SMA mencoba melakukan bundir di sebuah jembatan penyeberangan, yang membuat jiwa kemanusiaan Dakpal spontan muncul untuk menghentikan aksi nekat si remaja tersebut. Dan beruntung dia berhasil menangkapnya, namun tanpa diduga sebuah mobil datang melaju dengan kencang. Singkat cerita, Dakpal tersadar sudah berada di rumah sakit dan ketika melihat ke arah cermin, dia begitu terkejut dengan melihat wajahnya sudah berubah menjadi wajah anak remaja SMA tadi. Namun saat itu Dakpal menduga jika apa yang dilihat dan dirasakannya hanyalah sebuah mimpi. Hingga tak lama kemudian dia mendengar suara dua pengawalnya sedang ribut di luar kamar. 그래 동수야. Dongsu dan Jongsul kemudian menyeret Dakpal ke suatu tempat, yaitu upacara pemakaman, yang mana Dakpal sangat shock serta kebingungan ketika melihat foto orang meninggal adalah foto dirinya sendiri. Dia pun tak terima hingga membanting foto tersebut dan meyakinkan anak buahnya jika remaja yang mereka lihat ini adalah bos mereka sendiri. Ya jelas tak ada yang percaya dengan pengakuan anehnya, malahan membuat Dongsu dan Jongsul semakin marah karena bukannya meminta maaf tapi malah bikin keributan di saat mereka sedang berduka. Namun Chilsung yang tak ingin ada keributan lagi langsung melerai mereka dan menyuruh si remaja untuk segera angkat kaki dari tempat tersebut. Dengan perasaan campur aduk, Dakpal pun pergi ke ruang jenazah untuk memastikan kematiannya. Dan benar saja, dia melihat jasad dirinya yang sudah terbujur kaku tak bernyawa. Lalu seorang penjaga di sana mengatakan jika jasad tersebut besok pagi akan dikremasi. Merasa tak punya banyak waktu, Dakpal pun mendatangi TKP bermaksud mengulangi apa yang dilakukan si anak SMA dengan berpikir rohnya akan keluar dan kembali masuk ke dalam tubuh aslinya.
Dakpal yang kini kembali ke rumah sakit akhirnya bangun setelah 3 hari tak sadarkan diri dan langsung meminta sebuah cermin. Namun dia sangat sedih karena wajahnya tidak berubah sama sekali, yang ada kakinya malah terluka. Dan sekarang sudah tak ada kesempatan lagi untuk menjadi dirinya sendiri, karena jasadnya pun kini sudah menjadi abu yang tersimpan di kolumbarium atau sebuah gedung tempat penyimpanan abu jenazah. Yakin akan dirinya sudah tak bisa kembali, Dakpal pun hanya bisa meratapi nasib naasnya. Dan tak berselang lama, datanglah seorang wanita bernama kita sebut saja Wati langsung menceramahi tindakan bodoh Dakpal yang membuat Wati harus ikut-ikutan sibuk mengurusnya, hingga dia mengatakan jika ibu dan anak ini sama-sama menjengkelkannya. 진짜 네 엄마 뒤 치닥거리하는 것도 짜증나 죽겠는데 어디 그딴 눈으로 어른을. Dari sini Dakpal bisa merasakan jika kehidupan si remaja cukup rumit. Di saat dia sakit pun tak ada keluarga yang menjenguknya, malah yang datang hanya seorang sekretaris uring-uringan sok berkuasa yang merasa bertanggung jawab. Yang dilihat dari perangainya, Wati bukan orang baik-baik. 이 녀석은 아직 어리고 저 자식이나 먹여 살릴까? Rasa ingin tahu Dakpal pun semakin kuat akan si remaja ini, hingga dia pun mencoba membuka sebuah tablet yang ternyata berisi catatan harian si remaja dan dia bernama Song Yi-hyun, atau kita sebut saja Jamal biar mudah diingat. Dari tablet tersebut Jamal mencurahkan kesedihannya yang mana hidup dia cukup memprihatinkan, apalagi ketika di sekolah karena Jamal selalu mendapat intimidasi dari para begundal sekolah yang dipimpin oleh seorang murid bernama Jaemin. 여기가 10점이야. 오케이, 10. 홍재민은 왜 나한테 이러는 걸까? 그럼 가게에서 담배를 훔쳐오라고 했다. 끝없는 폭력이 이어졌다. Selain disuruh mencuri di rumahnya sendiri, Jamal dituduh sebagai penguntit seorang siswa pintar sekaligus ketua OSIS bernama Sekyung. Sehingga Jamal pun dianggap aneh dan dikucilkan oleh warga sekolah. Padahal dia hanya ingin berteman dengan Sekyung. Mana tahu jika berteman dengan ketua OSIS, dia tidak lagi dirundung oleh Jaemin dan antek-anteknya. Membaca tulisan tersebut, Dakpal tak kuasa menahan amarahnya sampai dia pun memutuskan menjadi Jamal untuk menghancurkan ketidakadilan yang ada agar nanti jika Jamal kembali bisa melanjutkan hidupnya tanpa dipenuhi rasa takut lagi dan bisa belajar dengan tenang guna menggapai apa yang dicita-citakan. Singkatnya, Dakpal pun pulang ke rumah Jamal yang disambut oleh seorang ART di sana. Si Bibi menyampaikan jika Nyonya tak ke rumah sakit karena belakangan ini semakin sering minum Homer yang sengaja dibawakan oleh Wati. Sampai-sampai tak kuat mengangkat tubuhnya sendiri dan hanya bisa terbaring hingga siang menjelang. 내가 알아서 합니다. 통원 치료하겠다고. Dakpal yang berpura-pura sedikit hilang ingatan pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata dia adalah seorang anak pengusaha terkaya ketiga di Korea. Namun karena ibunya hanyalah wanita simpanan sehingga tak pernah dipublikasikan dan hanya diberi fasilitas mewah serta kartu kredit tanpa limit. Dan yang mengatur semuanya yaitu si Wati yang selama ini berencana menyingkirkan ibunya dengan cara mencekoki alkohol untuk merusak kesehatan. 먹성이나 행동은 그렇다 쳐도. Setelah sedikit mengetahui latar belakang keluarganya, misi Dakpal semakin banyak. Untuk itu dia mengawalinya dengan merubah penampilan Jamal yang terlihat tak ada gairah menjadi seorang pemuda pres penuh semangat. Karena menurut Dakpal, kesan pertama baik buruknya seseorang ya terlihat dari bagaimana cara mereka berpenampilan. Kemudian Dakpal pergi ke toko buku karena dia benar-benar harus belajar untuk mengikuti pelajaran di sekolah. Namun bingung buku apa yang harus ia pelajari. Sampai ada salah satu pemuda membantu mencarikan buku mana saja yang cukup penting untuk bahan belajar. 수학만 해야 되는 게 아니거든. Dakpal yang belum terbiasa menjadi seorang anak SMA membuat heran si pemuda dengan perkataan yang diucapkan layaknya orang tua yang sedang berbicara pada seorang bocil. 공부 열심히 하고 엄마 말씀도 잘 듣고
Merasa tubuh Jamal ini cukup lemah, Dakpal pun mencoba membugarkannya dengan rajin berolahraga serta meminum minuman bersuplemen agar badannya selalu prima. Dan saat kembali bersekolah, semua teman sekelasnya memandangi Dakpal seolah-olah ada murid baru yang seenaknya masuk kelas tanpa memperkenalkan diri. 너네 쟤 알아? 전화 온 건가? Disinilah saat wali kelas mengabsen, murid-murid terkejut ketika Dakpal ngacung mendengar nama Jamal disebut, termasuk salah satu murid yang ternyata pernah menolong Jamal di toko buku. Pastinya dia sangat heran, kenapa pada waktu itu Jamal tidak kenal dengan teman sekelasnya sendiri dan sekarang Jamal begitu berbeda dengan Jamal si pendiam yang selalu menutupi setengah wajah dengan rambutnya. Setelah wali kelas keluar, Jaemin menghampiri Dakpal mempertanyakan kenapa selama ia libur sekolah tak pernah menjawab panggilan ataupun membalas pesan dari dirinya. Melihat sikap Jaemin yang pianyingen, Dakpal pun bisa tahu jika orang inilah yang selalu merundung Jamal. Sehingga Dakpal malah sengaja membuat Jaemin semakin marah dengan mengatakan jika momen inilah yang ia tunggu dari tadi. Akibat dari perkataan tersebut, Jaemin merasa Jamal perlu diwarah dan langsung menyeretnya ke belakang sekolah. Namun di sana Dakpal malah tersenyum sambil mengatakan jika mereka harus segera bertobat agar tidak menyesal di kemudian hari. Mendengar itu, Jaemin semakin marah dan menyuruh semua temannya untuk menghajar Jamal. Karena belum terbiasa dengan tubuh Jamal, Dakpal kesulitan menumbangkan salah satu dari mereka sehingga untuk kali pertamanya seorang wakil ketua mafia dihajar oleh anak SMA sampai tak sadarkan diri. Di alam bawah sadar, Dakpal bertemu dengan Jamal yang menyuruh untuk berhenti menggunakan tubuhnya sebab sudah tak ada gunanya lagi. Karena walaupun keadaan bisa kembali seperti semula, Jamal enggan menjalani hidupnya yang begitu membagongkan. Melihat ibunya yang sering mabuk-mabukan ditambah sudah tak tahan lagi akan perundungan yang dilakukan oleh Jaemin CS. Perkataan tersebut membuat Dakpal emosi sehingga dia berjanji akan berjuang sekuat tenaga untuk merubah kehidupan yang menurut si Jamal ini membagongkan menjadi kehidupan yang lebih baik, terutama menyadarkan Jaemin serta melindungi ibunya yang kini sedang diincar oleh si Wati. Tak lama kemudian Dakpal terbangun akan kedatangan Sekyung yang mengajaknya untuk pergi ke UKS. Di sana Sekyung heran karena Jamal tak mengenalinya. Lantas dia pun mengatakan jika mereka bersahabat. Yang membuat Jamal kaget karena tak mengetahuinya sehingga Jamal mengaku hilang ingatan. Namun Sekyung kembali berkata jika dia berbohong dengan alasan ia cuma penasaran dengan sikap aneh Jamal yang sangat tidak biasa. 너 나 면제인 거 어떻게 알았냐? 연이 많이 변했네. 매일 붙어 다녔어도 아니면 도플갱어처럼 아주 닮은 누군가겠지. 대학은 가야지 사람 구실하는 거다. Takut Sekyung semakin curiga, Dakpal segera pergi ke kelas lalu mencoba ikut berbaur dengan beberapa temannya. Dan biar dirinya semakin akrab, Jamal pun berencana sepulang sekolah pergi ke toko alat tulis bersama mereka. Ketiga cewek yang belum tahu Jamal ini anak orang kaya dibuat takjub tak kala Jamal atau Dakpal mengajak mereka pergi menggunakan mobil mewahnya. Tak lupa Dakpal pun mentraktir mereka makan, yang mana mereka cukup terkejut dengan sifat Dakpal yang selama ini dianggap aneh serta pendiam, begitu humble dan sangat nyaman untuk dijadikan sebagai teman. Besoknya di sekolah pun mereka semakin akrab hingga membuat Sekyung ikut nimbrung karena masih belum mendapat jawaban pasti akan perubahan Jamal yang sangat drastis. Bahkan Jamal yang selalu payah dalam pelajaran olahraga kini tampak menguasainya. Membuat guru olahraga pun merasa bersyukur dengan perubahan Jamal yang sekarang.
Ketika selesai olahraga, Jamal melihat Wati dan langsung menghampirinya. Yang ternyata si Wati akan mengurus dokumen pemindahan karena berencana memindahkan Jamal ke luar negeri. Sehingga Dakpal yang tak mau hal itu terjadi mencoba memberi ancaman dengan mengatakan jika Wati melanjutkan rencananya, dia takkan segan-segan menghancurkan kehidupan Wati. Walaupun dia anak di luar nikah, tapi kalau hanya untuk menyingkirkan seorang sekretaris ayahnya, itu bukanlah hal yang sulit dilakukan. 회장이 그럽니까? Dengan ancaman tersebut, Wati mengurungkan niatnya. Dia sama sekali tak menyangka Jamal akan melakukan perlawanan. Lantas Wati pun segera pergi. Tapi ketika di dalam mobil, dia merencanakan sesuatu untuk membuat Jamal sadar jika si Jamal ini sedang berhadapan dengan siapa. Kembali pada Dakpal saat dia masuk ke kelas, Sekyung sudah ada di bangkunya, membuat Dakpal yang ingin menghindar mempertanyakan tujuan Sekyung yang terus berusaha mendekatinya. Sekyung pun beralasan jika wali kelas menyuruhnya untuk memberi pelajaran tambahan kepada Jamal, sehingga dengan alasan tersebut Dakpal tak bisa menolak. Di sana Sekyung dengan sikap curiganya berkata, "Aku yakin jika kau bukanlah Jamal karena Jamal yang dikenal tak pernah sekalipun menatap mata saat berbicara." Lagi-lagi Jamal kembali menghindar dengan alasan sudah malas memberi jawaban. Saat di rumah, Dakpal sangat kesusahan dalam belajar sehingga dia memutuskan akan menerima tawaran Sekyung untuk memberinya pelajaran tambahan, yang mana di saat itu juga Jamal mencoba meminta Sekyung menjawab soal yang tak bisa ia kerjakan. Sekyung sendiri terlihat mau membantu, namun di balik itu Sekyung seperti memiliki rencana terselubung yang berkaitan dengan Jamal, di mana saat dulu Jamal pernah memberi ancaman dengan mengatakan jika dia akan membongkar sifat asli Sekyung yang sebenarnya, hingga hal tersebut membuat Sekyung ketakutan bahkan sering mengalami mimpi buruk. Kemudian Dakpal yang tahu tubuh Jamal ini masih lemah terus berlatih agar menjadi kuat seperti dirinya, hingga sebuah kejadian tak terduga terjadi. Di mana saat Dakpal sedang menyegarkan badan dengan mandi air panas, dua orang gangster so jago datang membuat reseh. Kesal dengan hal itu, Jamal langsung nyomot burung tak bersayap si gangster sambil mengatakan jika dia adalah Dakpal, orang nomor 2 yang berkuasa di gangster Chulha. Kemudian gangster yang tadi dipermainkan melapor pada Jongsul dan Dongsu jika ada anak remaja yang ngaku-ngaku sebagai Dakpal. Namun mendengar hal ngawur tersebut, perkataannya tadi digubris yang kebetulan di saat itu mereka sedang sibuk mengurus para remaja yang ingin menjadi anggota baru, di mana mereka adalah Jaemin dan kroconya. Sementara ketika Dakpal kembali ke rumah, dirinya cukup kaget melihat ada Sekyung sedang duduk menunggu. Tak mungkin diusir, Dakpal pun menyuruh Sekyung untuk menunggu di kamar karena ingin mengurus ibunya terlebih dulu yang seperti biasa sedang mabuk parah. Sedangkan Sekyung terlihat kokorotak mencari sesuatu, namun Dakpal keburu datang yang membuat sedikit ada perdebatan, sehingga Dakpal yang sudah kesal pun mengatakan jika dirinya memang bukan Jamal, melainkan Dakpal seorang gangster nomor 2 yang berpengaruh. Lantas Sekyung mau apa? Mau melapor pada RT? Atau mau memenjarakannya? Silahkan saja kalau Sekyung bisa membuktikan. Akan tetapi sebelum Sekyung menjawab, pembicaraan tersebut terganggu oleh ibunya yang uring-uringan karena masih ingin abok. Namun tak bisa menemukan homernya yang mana sudah Dakpal buang, dan diperlihatkanlah bagaimana ibunya memperlakukan Jamal. Dia mengatakan jika kehadiran Jamal hanya membuat ibunya hancur sebab karirnya sebagai artis yang sedang naik daun harus berakhir setelah mengandung dan melahirkan Jamal. Dakpal yang mendengar itu malah mencoba menenangkan ibunya dengan berpura-pura besok pagi dia akan segera membeli stok minuman, sehingga ibunya pun mau dibawa ke kamar untuk beristirahat. Sekyung yang melihat kejadian itu cukup terkejut dan langsung meminta maaf. Namun Sekyung masih penasaran, dia pun memiliki ide untuk membuktikan keaslian Jamal dengan mengambil rambut milik Jamal dan juga rambut ibunya untuk tes DNA. Tanpa dia sadari, Dakpal melihatnya tapi hanya diam saja, tidak dipermasalahkan karena tahu hal itu akan sia-sia.
Setelah itu kita kemudian diperlihatkan ternyata Sekyung juga memiliki masalah dalam keluarga jika sang ayah sangat overprotektif, di mana Sekyung yang terlambat pulang langsung kena marah ditanya ini itu. Dan sepertinya perlakuan tersebut sudah lama si ayah lakukan yang menimbulkan ketraumaan tersendiri bagi Sekyung. 검사 아들이야. 이 최명현 아들이라고. Keesokan harinya saat di sekolah Dakpal yang sedang berjalan dicegat oleh Jaemin CS. Tentunya mereka ingin membuat Jamal agar kembali tunduk pada mereka seperti dulu lagi. Namun di sana Dakpal mengatakan jika itu takkan pernah terjadi karena sekarang ini bukanlah zaman perbudakan. Sehingga teman Jaemin yang bernama kita sebut saja Bule memperlihatkan sebuah video bagaimana kepatuhan Jamal terhadap mereka pada waktu itu. Setelah melihat videonya, Dakpal naik pitam dan langsung mengajak mereka ke tempat sepi. Namun mereka yang merasa hebat langsung melayangkan pukulan yang membuat Dakpal tersenyum bahagia. Karena dengan begitu Dakpal memiliki kebebasan menghajar mereka sepuasnya dengan alasan membela diri. 진짜 김두팔. Ternyata hal tersebut dilihat oleh Sekyung yang sedang bersama guru konseling. Dia begitu terheran-heran melihat Jamal melakukan perlawanan, bahkan mampu menumbangkan Jaemin CS. Sementara si ibu guru konseling yang juga melihat segera mendatangi mereka untuk menghentikan perkelahiannya. Sebelum si ibu guru datang, Jaemin CS yang sudah meminta ampun merasa aneh dengan perkataan Jamal tadi yang mengaku jika dirinya adalah Dakpal, seorang wakil ketua mafia. Merasa hal itu spontan Dakpal katakan, dia pun meralat ucapannya dengan menjelaskan jika dirinya menjadi kuat karena dilatih oleh Mamang Dakpal, yang seketika itu Jaemin CS langsung ketakutan karena dia juga pernah mendengar hawar-hawar nama Dakpal yang disegani dalam dunia pergengsteran. Tak lama kemudian ibu guru datang dan menyuruh Jaemin CS untuk ke ruangan BP guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jaemin yang merasa sebagai korban meminta agar Dakpal juga ikut bersama mereka. Tetapi ibu guru yang sebelumnya sudah menerima laporan tentang tindakan kekerasan Jaemin terhadap Jamal tentu tak percaya. Ditambah lagi Dakpal memberikan alasan jika dirinya hanya membela diri. Dakpal pun diajak ke ruangan konseling guna mendiskusikan tentang perundungan yang selama ini dilakukan Jaemin CS. Si ibu menyarankan agar Dakpal membuat laporan tindakan kekerasan untuk diajukan ke Komite Pendisiplinan Siswa, sehingga Jaemin CS mendapat bimbingan. Namun hal terburuknya mereka juga dapat dikeluarkan dari sekolah dan sulit untuk mendapatkan sekolah baru jika kasusnya sebuah tindakan kekerasan. Merasa itu bukan solusi, Dakpal pun belum memutuskan. Lalu dia mencoba mendatangi Jaemin CS menyampaikan kembali apa yang guru konseling tadi katakan. Maksudnya dia hanya ingin memberi ancaman agar Jaemin CS bisa berubah menjadi lebih baik, sehingga dengan begitu tak akan ada lagi murid-murid lain yang mendapatkan perundungan. Lain halnya jika tindakan kekerasan tersebut dilaporkan, itu hanya akan menimbulkan sebuah dendam pada diri Jaemin yang bisa menghancurkan hidupnya sendiri. 뭔데 내 돈을 씨. 아무 이유 없을 거다. 아 그리고 영상 있는 건 다 지워라. 넌 나 왜 때렸냐? Keesokan harinya di kelas, Dakpal melihat Jaemin CS datang terlambat dan melihat itu dia malah mengkhawatirkan mereka karena ujian akhir sekolah sudah dekat. Merasa harus bertindak, Dakpal pun memanggil Jaemin dan meminta agar tidak lagi datang terlambat dengan alasan hal tersebut sangatlah mengganggu kegiatan belajar di kelas. Sementara di tempat berbeda, Dongsu dan juga si gemoy Jongsul yang sedang mengalami krisis dalam kelompok gangster mereka semenjak Dakpal sudah almarhum terpaksa mengambil sebuah pekerjaan, yaitu menculik Minso, ibunya Jamal. Padahal semasa hidup Dakpal menyakiti perempuan adalah salah satu pantangan dalam kelompok mereka. Namun karena cuan dan cuan, ya mau gimana lagi, daripada dapur enggak ngebul, mau makan dengan bakatul, ujar Jongsul.
Kembali ke sekolah, terlihat Dakpal sedang berbincang bersama Jaemin. Dia menanyakan tentang latar belakang Sekyung. Di sana, Jaemin yang takut kena bogem lagi mengatakan jika Sekyung adalah orang aneh yang mana dulu dia pernah melaporkan tindakan kekerasan Jaemin pada wali kelas. Akan tetapi, saat beberapa murid pernah memergoki Jamal sedang menguntit Sekyung, dengan herannya dia hanya diam saja tak bertindak. Lalu Jaemin kembali mengatakan jika Sekyung adalah anak dari seorang ketua jaksa yang sudah tersohor akan kinerjanya. Serta Sekyung juga merupakan murid terbaik di sekolah ini. Mendengar itu, Dakpal menjadi penasaran siapakah dia dan bagaimana hubungannya dengan Jamal di masa lalu. Dakpal pun terus memperhatikan Sekyung hingga Dakpal mendapati masalah lain ketika nilai ulangan matematikanya sangat hancur. Lantas dia memiliki ide untuk mendekati Sekyung dengan nilai buruk tersebut. Namun ada juga 3 murid lain yang hendak mengajak Sekyung untuk masuk dalam kelompok belajar mereka. Di sana Dakpal yang melihat Sekyung merasa terganggu mencoba menantang mereka yang terkenal jago basket mengajak bertanding, dan jika bisa mengalahkannya mereka boleh mengajak Sekyung belajar bersama. 너 재훈이가 학교 농구팀 대표인 거 알고 하는 얘기야? 이거 내 거다. Tentu hal itu pun membuat Sekyung semakin heran karena Jamal yang ia kenal tak pernah sekalipun bermain basket. Akan tetapi di lapangan Jamal sangat jago sehingga membuat Sekyung terkejut termasuk murid-murid yang melihatnya. Dan ternyata selain berkelahi, Dakpal di dalam kelompok gangsternya sudah terkenal mahir bermain basket. Di momen itu pula, Sekyung mendapat kabar mengenai hasil tes DNA Jamal yang ternyata DNA Jamal dan ibunya 99% memiliki kecocokan. Jadi bisa disimpulkan Jamal sekarang ya memang Jamal yang suka tidur sambil merem. Sehingga Sekyung semakin bertanya-tanya ada apa dengan Jamal. Kenapa setelah kecelakaan dia sangat berubah drastis dan dia seperti tak pernah mengenal Sekyung sama sekali. Namun di balik kebingungannya, Sekyung bersyukur melihat perubahan Jamal yang sekarang sehingga dia pun membuang rasa curiganya dan memutuskan untuk mengajari Jamal dalam belajar. Kini mereka pun mulai belajar bersama. Di sana Dakpal yang belum bisa menyeimbangi gaya belajar Sekyung merasa kelelahan. Dan ketika mereka beristirahat sejenak, Sekyung yang tahu Jamal tidak jadi membuat laporan tentang perbuatan Jaemin CS menanyakan alasannya. Karena menurut Sekyung, Jaemin beserta kerocoknya adalah orang-orang yang harus dibumi hanguskan sebab jika tidak akan terus mengakar. Kaget dengan pernyataan tersebut, Dakpal balik bertanya jika Sekyung di posisinya apa yang akan dia lakukan. Dan dengan tenang, Sekyung menjawab jika cucunguk seperti mereka harus dihabisi karena jika tidak, dimanapun mereka berada pasti akan melakukan hal yang sama. Sehingga cara yang paling efektif ya dilenyapkan. Tentu pernyataan tersebut membuat Dakpal semakin kaget, dalam hatinya bertanya-tanya apakah ini sifat asli Sekyung yang layaknya seperti seorang psikopat. Keesokan harinya di sekolah, Dakpal semakin banyak teman yang menyukainya karena sangat mahir bermain basket yang membuat Dakpal sedikit jumawa dengan mengatakan jika permainan basketnya tak seberapa jika dibandingkan ketika dia sedang bermain sepak bola. Di mana Sekyung yang ada di sana hanya tersenyum melihat Jamal semakin populer. 애들은 너한테 힘순진이라는데 강한 숫자가 지킬 수 있다는 걸. 그러니까 졸지 말고 더 열심히 공부하고. 전교 1등 성적표는 Malamnya, Dakpal bersama Sekyung sengaja nyantai di sebuah minimarket. Di sana ada beberapa makanan yang sengaja Sekyung beli, di antaranya ada kue nanas dan juga jeli nanas. Sambil berbincang, Dakpal melahap jeli nanas yang seketika itu Dakpal langsung mengalami sesak napas sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Ternyata Sekyung sengaja membeli makanan tersebut karena tahu Dakpal dari dulu alergi terhadap nanas. Hal tersebut semata-mata Sekyung lakukan untuk menghilangkan rasa penasaran pada Jamal yang terus mengganggunya. Dengan pengakuan Sekyung, Dakpal mempertanyakan kenapa Sekyung begitu niat sekali ingin membuktikan keaslian Jamal. Padahal dia bukan anggota keluarganya. Sehingga Sekyung pun menceritakan hubungannya dengan Jamal yang mana dulu Jamal pernah datang ke rumahnya untuk meminta bantuan melaporkan tindakan Jaemin. Namun dia malah menolak serta mengusir Jamal dari rumahnya. Dan semenjak itu dia tidak pernah melihat Jamal lagi. Tahu-tahu ada kabar Jamal mengalami kecelakaan dan dia menyimpulkan Jamal mencoba melakukan bundir sehingga dirinya sangat menyesal karena tidak mau membantu. Akan tetapi saat bertemu kembali hendak meminta maaf, Jamal sudah sangat berubah dan seperti tidak mengenali dirinya.
Mendengar semua itu, Dakpal pun mengaku jika dirinya memanglah bukan Jamal. Akan tetapi untuk penjelasan bagaimana bisa terjadinya, Sekyung tak perlu mempertanyakan, dan satu hal yang pasti, Jamal asli akan kembali setelah Dakpal memenuhi janjinya membereskan dan menata kehidupan Jamal menjadi lebih baik agar Jamal bisa melanjutkan hidupnya dengan penuh kebahagiaan. Melihat seriusnya Dakpal menjelaskan, walaupun Sekyung tak mengerti apa yang dikatakannya, kini dia hanya bisa percaya, dan yang paling penting dirinya merasa lega karena telah menyampaikan kegelisahan yang selama ini menghantuinya. Sehingga dengan keterbukaan yang mereka utarakan satu sama lain, Dakpal dan Sekyung pun semakin akrab dan menjalin persahabatan sebagaimana Jamal yang asli harapkan. Setelah satu persatu masalah Dakpal selesaikan, muncul masalah lain ketika Dongsu dan si Gemoy sudah bersiap untuk memulai aksi penculikan. Di sana, Jaemin yang memaksa ingin bergabung sengaja disuruh untuk melakukan pekerjaan pertamanya. Sedangkan saat itu Dakpal bersama Sekyung yang sedang berjalan menuju rumahnya melihat sebuah mobil mencurigakan tanpa nomor kendaraan. 그래요. Tak lama kemudian polisi datang yang sepertinya dihubungi oleh Jaemin sehingga aksi penculikan tersebut gagal dilakukan, dan saat di rumah sakit, dua detektif datang untuk meminta kesaksian Jamal, di mana saat itu Jamal mengatakan jika semua hanyalah sebuah keributan biasa yang dilakukan oleh beberapa preman abok karena mendapat teguran dari ibunya. 우리 이현 학생이랑 세경 학생은 얼른 가. Tahu Dakpal berbohong, Sekyung pun mempertanyakan alasannya. Kemudian Dakpal menjawab jika dia curiga dengan si sekretaris Wati yang ada di balik semua ini. Dan jika dilaporkan pada polisi, si Wati pasti akan berusaha untuk tidak terlibat. Maka jika itu terjadi, akan semakin susah untuk menangkapnya. Sehingga untuk masalah ini, Dakpal sendirilah yang akan bertindak agar si Wati menyesal dan tidak sekalipun mengganggu keluarganya lagi. Sementara saat Sekyung pulang ke rumah dalam keadaan bonyok, ayahnya si overprotektif langsung bertanya apa yang sudah terjadi. Di sana Sekyung mengaku jika dia melawan para preman yang berusaha memalaknya. Karena tak percaya, si ayah dengan sangat niat meminta Sekyung membawanya ke TKP, sehingga Sekyung terpaksa membawanya ke lahan kosong yang tak ada CCTV untuk mencoba mengelabui si ayah. Namun itu hanya sia-sia karena si ayah yang seorang jaksa setelah memeriksa TKP-nya yakin betul jika Sekyung sedang membohonginya. Sekyung yang dimarahi habis-habisan tiba-tiba ambruk tak sadarkan diri. Sedangkan Dakpal yang mencoba menghubungi si Wati untuk memancing apakah memang benar si Wati dalam penculikannya, ternyata si Wati tak bisa dihubungi. Dari situlah membuat Dakpal semakin yakin jika si Wati pelakunya. Dan menurut si Bibi pun, Nyonya tak pernah memiliki musuh, serta kejadian buruk ini adalah kali pertama yang dialami Ibu Jamal. Sehingga Dakpal pun meminta supir pribadinya untuk lebih memperketat keamanan rumah. Di balik itu, si Wati yang merasa cemas terlihat sedang memarahi Dongsu atas kegagalannya menculik Ibu Jamal. Bagaimana jika polisi mengusut kasus ini? Dongsu yang tak mau namanya tercoreng berjanji akan membereskan masalah ini secepat mungkin. Dan dia menyampaikan Wati tak perlu khawatir karena dia sudah memastikan sampai saat ini di kantor polisi tak ada laporan terkait kasus penculikan. Sementara Jaemin yang takut para gangster mencarinya memilih bersembunyi, membuat Dakpal bertanya kepada kerocoknya kenapa Jaemin hari ini bolos sekolah. Namun mereka pun tak mengetahui alasannya karena mereka sampai sekarang belum bertemu Jaemin. Dan di saat itu pula si bule yang harusnya bagian piket malah membaca komik. Dakpal pun langsung menampol si bule untuk segera melaksanakan tugasnya. Setelah itu, Dakpal mengirim pesan pada Sekyung menanyakan kapan Sekyung kembali bersekolah, sebab Dakpal ingin segera mendapat pelajaran tambahan mengingat ujian semakin dekat. Ternyata ketika Dakpal pulang, Sekyung sudah menunggunya dan langsung mengajak Dakpal untuk ke perpustakaan. Tetapi kali ini seolah Sekyung banyak pikiran, di tengah belajar mereka Sekyung meminta istirahat untuk membicarakan tentang ada kemungkinannya Dakpal akan mengalami masalah sebab ayahnya sudah bertindak dengan mencari tahu semua kejadian yang belakangan ini menimpa Sekyung dan juga serius mencari tahu latar belakang Jamal.
이 조사관 지금 받았어. Ketika keduanya hampir tiba di rumah Jamal, mereka melihat Jaimin sedang mengawasi rumah. Jaimin sendiri terlihat kaget di saat tahu Jamal adalah pemilik rumah tersebut. Dia pun beralasan ada di sana sebab melihat orang mencurigakan. Padahal Jaimin ingin memastikan kondisi si pemilik rumah pasca penculikan yang dilakukannya. Di sana Dakpal yang merasa kebetulan bertemu langsung ngajak Jaimin ngopi di kafe untuk menanyakan kenapa Jaimin beberapa hari ini bolos sekolah. 내가 좀 사정이 있다. Karena lapar, pertanyaan Dakpal pun tak ia jawab sehingga membuat Dakpal merasa iba lalu mengajaknya ke rumah agar bisa makan dengan puas. Sebab jika makan di kafe, nasi tambah telur ceplok aja harganya Rp158.250. Belum lagi minumannya. Setelah makan dengan puas, si Jaimin yang tak punya rasa malu malah meminta izin untuk menginap di rumah Dakpal dengan alasan listrik di rumahnya dicabut karena belum bisa bayar tagihan. Sekyung yang kesal dengan kelakuannya malah bersedia memberi si Jaimin uang asalkan dia segera pergi. Namun Dakpal yang merasa Jaimin perlu dibantu memperbolehkannya untuk menginap. Sehingga Sekyung pun yang curiga dengan si Jaimin ini memaksakan dirinya untuk menginap juga. Yang mana saat si Jaimin di balkon sedang ngudut, Sekyung datang dengan mengatakan jika dia sudah tahu tujuan Jaimin menginap di rumah Jamal, yaitu ingin mengetahui keadaan ibu Jamal. Sekaligus memastikan dirinya tidak dibawa-bawa atas insiden penculikan. Tentu si Jaimin ini mengelak, namun Sekyung kembali berkata jika pada waktu itu dia melihat Jaimin keluar dari mobil melarikan diri. Dan tanpa diduga, Dakpal yang mendengar pembicaraan mereka terlihat marah meminta Jaimin untuk jujur kepadanya. 너는 아는 거 없고 지고 있으면 가끔 와. Keesokan harinya di sekolah, Dakpal yang sudah mengetahui dari Jaimin jika pelaku penculikan ini adalah geng Dongsu meminta Sekyung untuk tidak terlibat karena sangat berbahaya. Namun Sekyung tentunya menentang apalagi jika Dakpal akan bertindak sendirian. Akan tetapi Dakpal meyakinkan Sekyung agar percaya karena menangani kelompok gangster bukanlah hal yang baru bagi dirinya. Dakpal pun segera pergi mencari markas Dongsu, namun di saat menunggu taksi, tanpa ia sadari tiba-tiba dua orang tak dikenal langsung menyekapnya dari belakang. Lalu dibawa ke suatu tempat dan saat ikatan serta penutup wajahnya dibuka, orang yang di hadapannya tak lain adalah Dongsu. Sehingga Dakpal pun tersenyum sebab dia tak perlu repot-repot untuk mencari markasnya. Sesaat Dakpal tadi dimasukkan ke dalam mobil, ternyata hal tersebut dilihat oleh Sekyung. Namun Sekyung tak sempat mengejarnya, dia hanya menemukan ponsel Dakpal yang terjatuh. Ketika hendak melapor, dia teringat akan pesan Dakpal agar tidak melibatkan polisi. Sehingga dia pun mengurungkan niatnya sambil memikirkan cara terbaik untuk menyelamatkan Dakpal. Kembali ke markas Dongsu, Dakpal dengan naluri sebagai gangster sejati langsung memerintahkan Dongsu dan si Gemoy untuk menghentikan aksinya. Namun karena perkataan tersebut keluar dari mulut anak SMA, salah satu anak buah Dongsu pun langsung menyerang Dakpal hingga Dakpal pun terpaksa menghajar mereka. Yang mana di saat akan menumbangkan si Gemoy, tubuh mungil Jamal ini malah tak kuat melawannya. Dan hanya dengan sekali pukulan, Dakpal pun langsung tak sadarkan diri. Sementara di sekolah, Jaimin yang takut dengan Dakpal mencoba menjadi murid baik. Di sana dia didatangi oleh komplotannya dengan mengajak Jaimin untuk pergi bersenang-senang ke sebuah hotel. Namun Jaimin yang sudah tahu jika mereka akan menyerahkannya kepada Dongsu, seketika itu dia langsung kabur melarikan diri. Sedangkan Sekyung yang terus mengkhawatirkan Dakpal terlihat memikirkan sebuah rencana untuk memanfaatkan ayahnya yang seorang jaksa. Hingga secara kebetulan dia bertemu Jaimin dan langsung mengajak bersembunyi karena si bule CS sedang mengejarnya. Setelah dirasa aman, mereka keluar dari persembunyian dan Jaimin mengajak Sekyung untuk menemui Jamal. Namun Sekyung menyampaikan jika Jamal sedang diculik. Mendengar itu Jaimin berpikir jika ini pasti ulah geng Dongsu dan ada kemungkinan Jamal dibawa ke sebuah hotel karena si bule juga tadi sempat mengajaknya ke hotel tersebut. Jaimin yang semakin takut langsung pergi untuk menyelamatkan diri. Sementara Sekyung yang semakin khawatir dengan Jamal memutuskan untuk menyelidikinya sendiri ke sebuah hotel yang disebutkan Jaimin. Dia sengaja tidak pulang ke rumah agar si ayah mencarinya.
Di tempat berbeda, si Gemoy dan anak buahnya sudah bersiap untuk menculik kembali ibunya Jamal dan hanya tinggal menunggu perintah dari Dongsu. Sedangkan Dongsu sendiri yang melihat Jamal baru tersadar langsung bertanya akan teknik bertarungnya yang dalam pikiran Dongsu sama persis dengan cara bertarung Dakpal. Di mana Dakpal sendiri menjawab jika kemampuan bertarungnya adalah sebuah anugerah tanpa perlu dipelajari. Lantas Dakpal menyampaikan kepada Dongsu lebih baik segera menghentikan aksinya sebelum si anak SMA yang dilihat ini bertindak lebih jauh karena dirinya mengetahui semua kelemahan Dongsu maupun si Gemoy. Salah satunya Dongsu selalu menyembunyikan kakinya yang cedera akibat insiden di masa lalu. Mendengar itu Dongsu sangat heran sebab rahasianya hanya diketahui oleh Dakpal dan si Gemoy. Serta dia juga merasa lama-kelamaan cara bicara Jamal mirip sekali dengan cara bicaranya Dakpal. Sementara di luar Sekyung terlihat sudah sampai yang ternyata ayahnya pun datang menyusul setelah melacak keberadaan Sekyung. Lantas Sekyung menceritakan masalahnya dan memohon untuk membantu Jamal yang sedang kesulitan. Namun tak lama kemudian Jamal keluar dengan keadaan baik-baik saja membuat Sekyung merasa lega melihatnya. Ayahnya yang sudah terlanjur berada di sana terpaksa masuk ke dalam lantas mengancam Dongsu agar dia jangan sekalipun mengganggu keluarga Jamal lagi jika tak ingin berurusan dengan jaksa, di mana untuk menghancurkan kelompok gangster yang selalu bertindak ilegal sangat mudah bagi seorang jaksa mengumpulkan bukti-bukti untuk memenjarakannya. Takut urusan semakin rumit, di saat itu juga Dongsu langsung memerintahkan si Gemoy agar segera mundur. 왜 이름이 똥수파라든가. Dongsu yang telah gagal menjalankan perintah membuat si Wati sangat kecewa. Tapi di balik itu Dongsu tak mengerti kenapa tiba-tiba ada seorang jaksa yang mendatanginya. Serta saat ini pikirannya cukup terganggu yang pada waktu itu dia hanya diam saja dan malah membiarkan Jamal pergi. Namun si Wati yang tak mau tahu dia memberi Dongsu kesempatan sekali lagi untuk menyelesaikan tugasnya. 동생들도 지키려면 안 그래? Sementara Dakpal yang merasa masalah sudah beres tak menyangka jika Sekyung kini dilarang berteman lagi dengan dirinya karena si ayah beranggapan Dakpal membawa pengaruh buruk. Bahkan saking ketakutan anaknya menjadi baragajul, Sekyung dipaksa untuk mengganti ponselnya. Mengerti dengan keadaan tersebut, Dakpal pun tak mempermasalahkan keputusan apa yang akan Sekyung ambil. Lantas Dakpal mencoba menemui Jaemin yang sedang bekerja paruh waktu di sebuah minimarket guna menanyakan alasan Jaemin tidak pernah masuk sekolah. Jaemin pun mengatakan jika dia cukup takut pergi ke sekolah karena syarat bisa bergabungnya si bule CS dengan geng Dongsu diharuskan menangkap dirinya yang telah kabur di saat penculikan berlangsung. Mendengar hal tersebut, Dakpal pun membujuk Jaemin agar kembali sekolah dengan meyakinkannya bahwa dia akan mengurus si bule CS. Hingga tak lama kemudian Dakpal mendapat panggilan dari Sekyung yang terdengar begitu ketakutan. Mengetahui Sekyung yang saat ini berada di jembatan tempat Jamal mencoba melakukan bundir, Dakpal pun langsung bergegas yang untungnya Sekyung masih baik-baik saja walaupun dahinya terluka. Sekyung yang hampir-hampiran melakukan tindakan bodoh karena kekangan si ayah beruntung masih bisa menahan diri. Di sana Dakpal pun merasa khawatir sehingga dia memiliki ide untuk mengajaknya ke sebuah pantai. Dan benar saja dengan sepinya suasana pantai yang sangat jauh berbeda sekali dengan suasana di kota, Sekyung merasa bebas tanpa harus mendengar apapun yang diperintahkan ayahnya. Bahkan kini Sekyung bisa belajar bersepeda untuk yang pertama kali karena sebelumnya selalu dilarang sang ayah dengan alasan keselamatan. Ternyata kebersamaan Dakpal dan Sekyung diikuti oleh Dongsu dan si Gemoy sebab keduanya penasaran kepada Jamal yang seolah-olah mengetahui semua rahasia mereka. Di mana hal aneh pun kembali terjadi saat pemilik penginapan yang mereka sewa mengatakan jika Jamal mengetahui rahasianya yang hanya diketahui oleh Dakpal seorang. Hal itu membuat Dongsu dan si Gemoy semakin bertanya-tanya ada hubungan apa antara Dakpal dan Jamal. Di saat malam semakin larut, Sekyung menceritakan kepada Dakpal mengenai masa lalunya yang selalu dikekang oleh sang ayah. Bahkan sampai hal sepele pun ayahnya selalu bertindak berlebihan hingga Sekyung menderita depresi sebab psikologinya terganggu sejak usia dini. Mendengar itu, Dakpal mencoba memberinya motivasi yang membuat Sekyung berniat untuk lebih berani menentang larangan si ayah dikarenakan dirinya enggan menjadi pemuda kuuleun dan ingin hidup bebas layaknya pemuda normal. Dakpal yang belum tidur kemudian mengambil ponsel milik Sekyung untuk memberi kabar jika Sekyung sedang bersamanya. Namun si ayah yang tak ingin Dakpal berteman dengan anaknya sangat murka sebab Sekyung telah berani membangkang atas apa yang telah diperintahkan. 그건 네 따위가 판단할 일이 아니야.
너무 씨. Setelah pagi menjelang, si gemoy yang berada di penginapan yang sama dengan Dakpal tiba-tiba mendapatkan panggilan dari Dakpal yang memintanya untuk bertemu di sebuah restoran. Di mana saat mereka bertemu, si gemoy cukup emosi karena Dakpal berani sekali menyuruhnya untuk bertemu. Namun Dakpal langsung memberitahukan salah satu rahasia dari mereka hingga membuat mereka penasaran siapa bocil ini. Lantas diceritakanlah semua rahasia mereka yang diketahui Dakpal tanpa terkecuali. 그러면 너희 아버지 농사 지으셨다. 동수 너는 고하다. 다 먹고 이제 갈 길 가라니까 네가 그랬지. 건달이 되겠다는 거냐? 그때 그 집 수유 가격을. Setelah mendengar penjelasan Dakpal, kini yakin mereka tak akan meragukan lagi perkataan Dakpal. Namun tanpa disangka mereka malah mengira bahwa Jamal merupakan anak Dakpal yang tak mereka ketahui. Dakpal yang tak ingin lagi bicara panjang lebar pun akhirnya mengiyakan apa yang telah mereka percayai. Kini Dongsu dan si gemoy berjanji bahwa mereka akan menuruti apapun perintah Jamal. Kembali ke sekolah, Dakpal yang melihat Jaemin masih belum masuk langsung mendatangi si bule CS untuk meminta mereka agar tidak lagi mengganggu Jaemin. Di sana Dakpal juga menghubungi si gemoy agar si gemoy bicara langsung pada mereka. Mendengar langsung perintah si gemoy, si bule CS pun dengan terpaksa menuruti perkataan Dakpal. Namun sebagian dari mereka mengeluh karena masih percaya bahwa jika mereka berhasil membawa Jaemin pada Dongsu, pasti mereka bisa bergabung dengan geng Dongsu. Mendengar itu Dakpal yang ingin marah, dirinya terlebih dulu mendapat panggilan dari guru konseling yang menyuruhnya datang bersama Sekyung ke ruangan konseling. 그런데 왜? 아니요. 열릴 일 없을 겁니다. Ternyata dalam ruangan itu ayah Sekyung sudah menunggu mereka berdua. Si ayah yang sedang murka bertindak kasar pada Dakpal. Namun tak sedikit pun rasa takut yang dirasakan Dakpal. Bahkan dirinya yang merasa tak bersalah menantang balik ayah Sekyung dengan berkata jika kebebasan merupakan hak setiap orang. Sekyung yang melihat ketegangan antara Dakpal dan ayahnya merasa panik hingga dia tak sadarkan diri yang akhirnya dibawa ke ruangan UKS oleh guru konseling. Setelah itu guru konseling menyarankan agar membawa Sekyung ke rumah sakit. Namun si ayah yang seolah sudah mengetahui kondisi Sekyung mengatakan bahwa dia akan baik-baik saja setelah beristirahat. Melihat hal itu Dakpal merasa emosi dan meminta ayah Sekyung untuk bicara empat mata. Kemudian Dakpal tanpa ragu mengatakan jika tindakan ayah Sekyung merupakan perilaku ayah yang sangat overprotektif dan hal tersebut merupakan tindakan buruk yang telah merugikan anaknya sendiri. Dia juga menjelaskan bahwa pemerintah pun telah melarang tindakan seperti itu karena sudah termasuk tindakan kriminal. Mendengar ucapan Dakpal yang terasa menggurui, bukannya introspeksi diri, ayah Sekyung malah semakin ngamuk dan mencoba memukul Dakpal yang tentu saja dengan sangat mudah Dakpal menangkisnya. Pada momen itu Dakpal pun kembali menasehati sang ayah agar bisa sadar dan mengakui tindakannya selama ini merupakan tindakan yang salah. Di mana setelah mendengar perkataan Dakpal yang seperti bapak-bapak, si ayah pun langsung tertunduk seakan merenungi semua kesalahannya. 뭐라 했길래 점심시간 끝나겠다. Di tempat berbeda, Jaemin yang baru pulang kerja paruh waktu didatangi si bule CS yang ternyata mereka masih tak puas karena Jaemin dilepaskan begitu saja. Jaemin yang mengetahui jika dirinya kini tak lagi menjadi incaran Dongsu tentu merasa senang. Namun jika si bule CS masih kekeh ingin membawanya, Jaemin pun dengan terpaksa akan meladeninya. 아씨 뭐 그런 거랬어. 나도 그게 제일 이해 안 돼서 미칠 것 같아. Keesokan harinya saat Dakpal berada di rumah, tiba-tiba sesuatu terjadi pada ibu Jamal yang terlihat begitu histeris akibat obat yang biasa ibu konsumsi telah habis. Melihat itu, Dakpal mencoba menenangkan ibu Jamal dan segera pergi ke apotek untuk membeli obat tersebut hingga terungkaplah sebuah fakta di mana obat-obatan itu merupakan obat keras penghilang stres yang membuat kecanduan si pengguna serta jika dikonsumsi secara rutin, efeknya bisa menyebabkan kematian. Dan ternyata mengkonsumsi obat tersebut atas saran dari si Wati. Bahkan sudah cukup lama si Wati secara rutin sengaja membelikannya. Mengetahui itu seketika saja emosi Dakpal memuncak yang akhirnya Dakpal meminta Dongsu dan si gemoy untuk menyerahkan si Wati kepadanya dengan alasan jika tindakan si Wati bukan lagi tindakan seorang manusia. Namun Dongsu menyampaikan jika dirinya tidak tahu keberadaan si Wati sebab setiap bertemu pun si Wati lah yang duluan menghubungi mereka. Padahal Dongsu berbohong karena dia merasa hutang budi pada si Wati yang sering membantu kelompok gengnya untuk urusan dana.
Tak lama setelah itu, si Wati tiba-tiba datang untuk menanyakan tugas yang telah dia perintahkan. Di sana, Dongsu merasa serba salah hingga dia pun memutuskan mengakhiri hubungannya dengan si Wati. Dan agar merasa tidak hutang budi lagi, dia memberikan informasi pada si Wati jika Jamal saat ini sedang mengincarnya. Si Wati yang masih tak terima, terpaksa harus diseret keluar. Karena tak ada keberanian melawan Dongsu, dia hanya bisa merasa kesal hingga saat si Wati keluar tak sengaja mendengar percakapan si bule CS yang membicarakan mengenai ketidaksukaan mereka terhadap Jamal di sekolah. Mendengar hal tersebut, si Wati langsung memanfaatkan mereka dengan mengatakan jika mereka mau mengikuti rencananya, maka mereka akan diberikan imbalan. Dakpal yang baru masuk sekolah merasa ada sesuatu yang aneh dari teman-temannya. Begitupun ketiga Ciwi yang tak percaya langsung menanyakan apakah benar Dakpal telah melakukan tindakan ilegal yang melanggar peraturan sekolah. Sebab saat ini Dakpal menjadi gibahan warga sekolah atas semua perbuatannya tersebut. Dakpal yang merasa tak melakukan kesalahan apapun kemudian bertanya mengenai kesalahannya. Yang ternyata saat ini pihak sekolah akan melakukan sidang komite pendisiplinan siswa kepada Dakpal. Dan tanpa disangka semua itu didalangi oleh Ayah Sekyung. Yang setelah kejadian kemarin Ayah Sekyung nyatanya malah semakin edan. Dan mendoktrin semua guru serta orang tua murid agar mengeluarkan Dakpal dari sekolah. Dengan menuduh jika Sekyung anaknya selalu diintimidasi oleh Dakpal yang seorang gangster. Dakpal yang merasa tak melakukan kesalahan mencoba menghubungi Sekyung, namun nomor Sekyung sudah tak aktif lagi hingga tak lama Dakpal mendapat panggilan yang ternyata berasal dari kantor polisi. Sebab Dakpal dituduh sebagai pelaku intimidasi di sekolah atas laporan si bule CS yang ternyata itulah rencana si Wati. 일자리도 주고요. Tak lama dari itu, Dakpal pun mendapatkan panggilan yang tak lain berasal dari si Wati yang menunggunya di parkiran sekolah. Dengan wajah serius, Dakpal mendatangi Wati di mana si Wati mengatakan agar Dakpal menuruti perkataannya, yaitu Dakpal harus pindah ke luar negeri dan menyerahkan Ibu Jamal kepadanya. Jika Dakpal tak menuruti keinginannya, maka Dakpal akan menyesal karena Dakpal akan berakhir di penjara remaja. Di momen itu Dakpal sebenarnya ingin sekali meninju, tetapi Dakpal yang memiliki prinsip tak mau memukul wanita hanya bisa menahan amarahnya hingga ketika si Wati terus ngerebak, Dakpal pun langsung menyadari jika tujuan utama si Wati ingin melenyapkan Jamal dan ibunya agar tak ada penghalang lagi untuk mengambil hati ayah Jamal yang seorang presdir. Sehingga Dakpal pun malah balik mengancam dengan berkata jika si Wati lah yang nantinya akan menyesal karena telah memilih lawan yang salah. Kemudian di tempat berbeda, Sekyung yang tak mengetahui sama sekali tindakan ayahnya yang berusaha mengeluarkan Dakpal dari sekolah terlihat sedang diceramahi oleh si ayah. Dengan mengatakan jika mulai hari ini Sekyung akan selalu diantar sopir kemanapun dia pergi. Sekyung yang tak mau berdebat lagi hanya menganggukkan kepalanya saja. Sementara Dakpal sendiri saat datang ke kelas untuk menemui si bule CS, nampak teman-teman lain di kelas melihat Dakpal dengan tatapan dingin, seolah menganggapnya sebagai orang yang aneh, membuat Dakpal kini merasakan apa yang dirasakan Jamal. Namun ketiga cewek yang percaya Dakpal tak melakukan tindakan kekerasan memberikan support agar Dakpal bisa segera menyelesaikan masalahnya. Tak lama Sekyung datang lalu mengatakan kepada semua murid di kelas jika apa yang telah terjadi mengenai tindakan Dakpal kepadanya adalah kesalahpahaman. Bahkan dirinya sudah menemui kepala sekolah untuk memberikan pernyataan resmi akan kesalahpahaman tersebut. Mendengar itu tentu saja membuat Dakpal merasa lega karena Sekyung kini telah berani bertindak di jalan yang benar. Kemudian datanglah Jaemin mempertanyakan tentang perbuatan si bule CS yang telah melaporkan Dakpal kepada polisi. Takut hal itu diketahui oleh teman-teman sekelasnya, Dakpal dan Sekyung pun langsung menyeret Jaemin keluar untuk membicarakan masalah tersebut. Lantas diceritakanlah semua kronologis pelaporan itu yang berkaitan dengan si Wati sehingga membuat Sekyung merasa khawatir kepada Dakpal yang terus-terusan mendapat masalah. Tak ingin masalah ini semakin panjang, Dakpal meminta Jaemin untuk memberitahukan di mana tempat berkumpulnya si bule CS. Singkat cerita, si bule CS langsung disuruh Dakpal untuk mencabut pelaporan palsunya pada polisi. Sebab jika semua kebenaran terungkap, maka merekalah yang akan dipenjara. Dan ketika mendengar perkataan Dakpal, si bule CS yang awalnya merasa takut tetap sepakat untuk melanjutkan laporan tersebut. Karena merasa telah menghilangkan semua bukti video serta tergiur dengan imbalan yang dijanjikan si Wati.
Kini si bule CS yang takut Jaemin bersaksi berusaha meyakinkannya untuk memihak kepada mereka. Namun Jaemin yang sudah tobat mengingatkan mereka untuk segera berhenti. Sebab hal tersebut malah akan membawa masalah besar jika terus dilanjutkan. Mendengar itu si bule malah mengancam Jaemin dengan mengatakan jika Jaemin sendirilah yang memiliki ide untuk mengintimidasi Jamal sampai-sampai menyuruh mencuri perhiasan dari rumahnya sendiri. Sehingga ancaman tersebut membuat Jaemin teringat akan perbuatan tak berakhlaknya. Namun dia tak pernah sekalipun meminta maaf kepada Jamal. Sementara itu, Dakpal terlihat berada di kantor polisi memenuhi panggilan atas pelaporan si bule CS. Di sana, Dakpal yang merasa tak bersalah mengatakan jika dirinya bukanlah pelaku seperti yang telah dilaporkan, melainkan dirinya adalah seorang korban. Namun, polisi yang menyelidiki kasus itu meminta Dakpal untuk memperlihatkan buktinya jika memang Dakpal tidak bersalah. Dakpal pun langsung mencari sebuah video yang berada di forum online sekolah saat Jamal menjadi korban intimidasi. Akan tetapi, video tersebut sudah tak ada yang membuat polisi di sana semakin mencurigai Dakpal. Dakpal yang sudah hilang kesabaran akhirnya menemui Dongsu dan si Gemoy agar segera menemukan si Wati yang kembali berulah dengan memanfaatkan si bule CS. Mendengar hal itu, Dongsu dan si Gemoy meminta Dakpal untuk tidak khawatir karena mereka akan berusaha secepatnya menemukan si Wati. Di balik Dakpal yang sedang liar karena masalahnya, ada sebuah kebahagiaan yang dia dapat di mana dari hasil kerja kerasnya belajar bersama Sekyung, dia dapat menyelesaikan ujian sekolah dengan nilai sangat memuaskan, yang membuat salah seorang ciwi bernama Minji memberanikan diri untuk mengajak Dakpal berkencan. Bahkan datang pula ciwi yang dianggap bintang sekolah pun menyatakan hal yang sama. Bingung dengan apa yang harus dikatakan, Dakpal pun hanya bisa meminta maaf karena ada hal penting yang harus dibereskan. Lantas dia segera pergi ke kantor polisi dan di sana diinformasikan jika kasusnya kini telah diambil oleh kejaksaan. Mendengar hal itu, Dakpal pun langsung tahu jika ayah Sekyung lah dalang di balik semua ini, sebab rencana sebelumnya untuk mengeluarkan Dakpal dari sekolah telah gagal. Sementara Sekyung yang baru mengetahuinya merasa harus segera bertindak, lantas menemui Jaemin agar Jaemin menjadi saksi serta mengaku jika Jamal bukanlah pelaku tindakan kekerasan dan dirinya datang ke sini tanpa sepengetahuan Dakpal dikarenakan dia tidak ingin melibatkan Jaemin. Dan itu semua membuat Jaemin menjadi galau di mana jika dia bersaksi tentu dia harus mengaku dan hal terburuknya dia akan masuk penjara. Sementara di lain sisi Jaemin tak tega jika Jamal yang sekarang ini sangat peduli pada dirinya malah harus dinyatakan bersalah yang pastinya nama baik Jamal di sekolah akan tercoreng. Di saat malam telah tiba, Jaemin terlihat menemui Dakpal untuk menanyakan mengapa Dakpal tak melibatkannya. Dakpal pun menyampaikan jika dia melakukan hal itu dikarenakan tak ingin masa depan Jaemin yang masih panjang menjadi hancur. Sehingga dia mencoba cari cara lain untuk menyelesaikan masalahnya. Dari apa yang disampaikan Dakpal membuat Jaemin menangis sambil memohon maaf atas semua yang sudah ia perbuat. Perkataan Dakpal ternyata sangat berpengaruh bagi Jaemin di mana dirinya terlihat susah bobo karena terus terbayang mengenai ucapan Dakpal, bahkan dia tak bisa lagi menahan air matanya setelah perlakuan jahatnya pada Jamal malah dibalas dengan kebaikan yang tanpa syarat. Kembali kepada Dakpal yang saat ini berada di rumah sakit untuk menjaga ibu Jamal, di mana ketika Dakpal terbangun, dirinya dibuat terkejut melihat ibu Jamal yang memperlihatkan sikap berbeda, tak seperti biasanya. Sang ibu yang merasa kini mendapat perhatian lebih dari Jamal, merasa bersemangat lagi menjalani hidup. Dan itu pun tak lepas dari efek obat pemberian si Wati yang kini sudah mulai ternetralisasi sehingga tidak lagi merasa depresi. Setelah mengetahui alamat apartemen Wati dari ibu Jamal, Dakpal pun langsung menghubungi Dongsu dan juga si Gemoy untuk segera bergerak ke lokasi karena hari ini di kejaksaan diadakan pertemuan antara korban dan pelaku dan hanya dengan menangkap si Wati lah satu-satunya cara untuk membuktikan jika Dakpal tidak bersalah tanpa harus melibatkan Jaemin. Akan tetapi Dongsu mengatakan jika apartemen si Wati saat ini sudah kosong sehingga dengan kabar tersebut Dakpal memilih untuk pasrah akan semua yang dituduhkan padanya. Dan tanpa diduga dalam pertemuan tersebut muncullah Jaemin yang langsung merebut tas si bule sambil mengatakan jika semua bukti yang memperlihatkan Jamal tak bersalah ada di dalam tas itu. Bule CS yang tak Dakpal memiliki bukti tersebut berusaha merebut kembali tasnya sehingga terjadilah sedikit perkelahian.
Setelah Dakpal berhasil menyerahkan bukti bahwa dirinya tidak bersalah, Dakpal kemudian bertanya kepada Jaemin alasan Jaemin datang karena hal itu akan membuat Jaemin terseret. Sambil menahan air mata, Jaemin pun menjawab jika ini adalah awal kesungguhannya untuk bertaubat. Scene kemudian beralih kepada Sekyung yang terlihat kembali mendapatkan ceramah atas tindakannya membantu Dakpal. Namun kali ini Sekyung terlihat cukup berani menentang ayahnya, akan tetapi dengan cara yang sopan. Kembali lagi kepada Dakpal yang terlihat menemui Ibu Jamal yang sudah diperbolehkan untuk meninggalkan rumah sakit, di mana Dakpal yang baru pertama kali melihat Ibu Jamal tersenyum meminta si ibu untuk menikmati hidupnya serta mengejar impiannya tanpa harus lagi bergantung pada ayah Jamal yang hanya menjadikan mereka berdua seperti bayangan saja. Mendengar itu, ibunya merasa termotivasi sehingga dia akan ke bandara menemui suaminya yang baru pulang dari luar negeri untuk mengakhiri hubungan mereka yang tidak jelas. Mengetahui ayah Jamal di bandara, Dakpal terpikir jika Siwati yang sekretarisnya bisa dipastikan berada di sana. Maka dari itu, Jamal malah menyuruh si ibu untuk langsung pulang ke rumah dengan alasan kondisinya masih dalam pemulihan. Lantas dia segera menggunakan taksi pergi ke bandara dan menghubungi Dongsu agar secepatnya menyusul ke sana. Di bandara ya Jamal berserta rombongan terlihat sedang berjalan menuju pintu keluar dan ternyata memang benar Siwati berada di sana yang sangat terkejut di saat melihat Jamal sudah ngejentul di hadapan ayahnya. Seketika itu Siwati langsung kabur dengan penuh ketakutan, akan tetapi entah bagaimana Dakpal sudah berada di hadapannya. Singkat cerita, Dakpal yang pintar berargumen membuat Siwati terpojok di hadapan bosnya sendiri terkait perbuatan buruk terhadap Jamal dan istri simpanan si bos. Melihat Jamal yang begitu pintar serta berani, si ayah sangat bangga dan berencana akan mengangkat Dakpal sebagai anak sahnya guna menjadi penerus perusahaan suatu hari nanti. Namun Dakpal menolak hal itu karena tujuan dari Dakpal selama ini hanya untuk menghentikan Siwati agar tak lagi mengganggu Jamal dan ibunya. 손이 미끄러졌네. Setelah itu Dakpal terlihat menghubungi Ibu Jamal untuk mengatakan semua yang telah terjadi dan meminta kepada Ibu Jamal untuk benar-benar menjadi ibu yang baik mulai dari sekarang. Perkataan itu seolah menjadi ucapan perpisahan Dakpal yang ternyata hal itu Dakpal lakukan karena merasa janjinya pada Jamal sudah terpenuhi. Sehingga Jamal asli pun akan segera kembali menjalani hidup dengan lebih baik. Kemudian diperlihatkan Jamal Asli mendatangi Dakpal untuk mengucapkan rasa terima kasih telah berhasil merubah kehidupan kelamnya. Sementara Dakpal yang mengetahui waktunya sudah tak lama lagi memberikan wejangan kepada Jamal agar tak lagi menyia-nyiakan hidup setelah apa yang telah ia lakukan. Keesokan harinya Dakpal yang merasa waktunya sudah tak lama lagi mencoba berpamitan kepada setiap orang yang dia kenal, seperti kepada ketiga Ciwi yang selalu memberikan support kepadanya. Dan setelah itu Dakpal terlihat berkencan dengan si bintang sekolah hingga si Ciwi tersebut mengutarakan perasaannya kepada Dakpal. Namun di sana Dakpal yang merasa tak memiliki hak untuk menolak atau menerima, meminta si Ciwi untuk menunggu jawabannya setelah beberapa hari kemudian. Di tempat yang berbeda kita lalu diperlihatkan dengan perubahan Sekyung yang kini mulai berani membuat keputusan serta melakukan apapun yang dirinya inginkan seperti bekerja paruh waktu yang mana hal tersebut sangat ditentang oleh ayahnya. Dan saat Sekyung bekerja dia didatangi oleh Jihun untuk meminta maaf atas perbuatannya selama ini. Jihun juga menyempatkan diri untuk bertanya tentang Jamal yang sepertinya akan berhenti sekolah sebab terakhir kali mereka bertemu Jamal memberi amanat agar bisa menjaga Sekyung setelah dirinya tak ada. Mendengar itu Sekyung kemudian menyadari jika waktu yang dimiliki Dakpal sudah tak lama lagi. Untuk itu Sekyung buru-buru pergi. Dakpal yang ternyata sudah menunggu Sekyung lantas mengajak Sekyung ke sebuah tempat agar semua pertanyaan Sekyung selama ini bisa terjawab. Ternyata Dakpal membawa Sekyung ke kolumbarium tempat abu jenazah Dakpal disimpan untuk memberitahu siapa dia yang sebenarnya. Di sanalah Dakpal menceritakan awal mula kisah dirinya menjadi Jamal yang sebelumnya mencoba bundir. Dia juga memberitahu jika waktu dia berada dalam tubuh Jamal ini akan berakhir esok hari. Hingga Dakpal menyuruh Jamal untuk keluar dan berbicara langsung dengan Sekyung sementara Dakpal langsung pergi dan memberi mereka waktu untuk berbicara.
Di sana Sekyung yang merasa bersalah meminta maaf karena menolak untuk membantu Jamal melaporkan perbuatan Jaemin CS sebab pada waktu itu Sekyung merasa jika Jamal yang ia lihat merupakan wujud kepribadian dirinya sendiri yang selalu ketakutan menghadapi masalah. Sehingga Sekyung berpikir jika Jamal harus menyelesaikan masalahnya sendiri karena dia sendiri pun tak pernah melibatkan orang lain. Sementara Dakpal menemui Dongsu dan si Gemoy meminta keduanya untuk menemaninya minum bersama. Di sana Dongsu yang ternyata sudah mengetahui jika Jamal adalah Dakpal terlihat menangis karena tak bisa lebih cepat mengenali Dakpal pada waktu itu. Sementara Dakpal yang sudah tidak memiliki waktu berterima kasih kepada Dongsu dan juga si Gemoy yang telah menjadi bawahan setianya. Dongsu pun menjawab jika dirinya merasa terhormat bisa melayani Dakpal dan sampai kapanpun dia akan memposisikan dirinya sebagai bawahan Kang Emus. Tak lama dari itu Dakpal yang merasa sudah berpamitan kepada semua orang terlihat bersama Jamal untuk menunggu waktunya pergi meninggalkan tubuh Jamal hingga sebuah cahaya datang yang menandakan waktunya telah tiba. Akan tetapi Jamal mengatakan jika ini adalah waktu untuk dirinya pergi dengan tenang sebab saat dirinya mencoba bundir di saat itu pula kehidupannya sudah berakhir. Dengan kata lain, Jamal redo menyerahkan tubuhnya kepada Dakpal tanpa perlu lagi melakukan apapun demi dirinya. Singkat cerita, beberapa bulan telah berlalu dan terlihat Sekyung kini sudah diterima di universitas ternama hingga tak lama kemudian muncullah jagoan utama kita, yaitu Dakpal yang kini impiannya untuk bisa berkuliah akhirnya terwujud walaupun dengan tubuh seorang pemuda bernama Jamal. Jadi pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah jangan pernah menyerah dalam menjalani kehidupan walaupun terasa membagongkan. Akan tetapi jadikanlah kata membagongkan itu sendiri sebagai tantangan untuk dipecahkan. Karena selama masih bernapas, masalah apapun bisa diatasi. Pasti bisa. Dan satu hal yang paling penting, tetaplah bertawakal. Parantos. Sandal Capit Doraemon.